Bab 1276, Perubahan Mendadak. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Keduanya bepergian bersama sepanjang waktu ketika mereka dipisahkan dari Duan Lingtian. Ketika mereka pergi, mereka tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian, yang merupakan sesuatu yang sering mereka sesali di hari-hari berikutnya. Kemudian, Li Fei mengambil alih dari KR dan melanjutkan menceritakan kenangan itu kepada Duan Lingtian. Pertama kali saya melihat Anda berada di kompetisi bela diri klan Li di kota Aurora. Dia mengatakan kepadanya bahwa ketika mereka pertama kali bertemu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dia karena dia berpikir bahwa dia sangat sembrono. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya di Aurora City. Li Fei tidak lupa menyebutkan keberadaan dua ular sanca kecil itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya benar-benar memiliki perjalanan yang begitu indah ketika saya masih muda. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya setelah mendengarkan cerita Li Fei. Setelah menceritakan kenangan kota Aurora, Li Fei melanjutkan, setelah itu, kamu pergi ke kamp jenius tentara darah besi dari kerajaan Langit Merah dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Kemudian, Anda kembali kepada kami dan kami pergi ke kota kekaisaran bersama-sama dan membangun rumah di sana. Setelah itu, Li Fei menceritakan pengalamannya di kota kekaisaran satu persatu, termasuk waktu yang dia habiskan di Akademi Paladin, perkebunan Divine Might Marquis, perkebunan klan Duan, dan keluarga kekaisaran kerajaan Langit Merah. Secara alami, Li Fei hanya menceritakan apa yang dia ketahui. Pada saat itu, kamu memimpin pasukan kerajaan Langit Merah dan menaklukkan kota kerajaan tetangga tanpa membuang satu bidak pun. Kamu seperti dewa perang bagi mereka. Hampir semua orang dari kerajaan Langit Merah tua telah mendengar tentangmu, kata Li Fei, matanya berubah berapi-api. Itu adalah suaminya, dia sangat bangga padanya. Pada puncak ketenaranmu di Crimson Sky Kingdom, kamu memutuskan untuk meninggalkan Crimson Sky Kingdom ke Azure Forest Imperial Kingdom. Segera, Anda mengunci sekte nomor 1 dari 5 sekte terbesar kerajaan-kerajaan hutan Azure, Sekte Pedang Bintang 7. Petik 2. Dalam perjalanan ke Seven Star Sword Sect, kami bertemu Little Gold. Li Fei kemudian berhenti. Emas kecil, apa itu? Duan Lingtian tampak bingung. Little Gold adalah iblis hewan pengerat. Dalam kata-kata Anda, itu tikus surgawi bermata giok atau semacamnya, kata Li Fei. Apa, tikus surgawi bermata giok? Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa terkejut ketika mendengar kalimat itu. Meskipun dia tidak mengingat sebagian besar ingatannya, dia masih tahu satu atau dua hal tentang tikus surgawi bermata giok. Dia mengerti bahwa itu adalah iblis yang kuat yang dapat dengan mudah menerobos ke tahap kaisar bela diri ketika dewasa. Dan dia telah bertemu dengan tikus surgawi bermata giok. Segera setelah itu, Duan Lingtian menenangkan suasana hatinya yang sedikit gelisah karena Li Fei telah pindah dan melanjutkan. Apa yang terjadi kemudian tidak lain adalah insiden pertama dari 5 sekte terbesar kerajaan-kerajaan hutan Azure, Sekte Pedang Bintang 7. Di sela-sela, Li Fei juga ingat untuk memberitahunya tentang peristiwa lain seperti saat mereka meninggalkan Sekte Pedang Bintang 7 ke kota kuno abadi dan bertemu Zhang Shouyong dan istrinya, Wang Qiong di sana. Akhirnya, Li Fei mencapai bagian di mana KR dan dia pergi dengan Master Puncak dari Puncak Alkaid Sekte Pedang Bintang 7, King Xiang. Mereka mengira itu adalah perayaan ulang tahun biasa, dan mereka tidak pernah berharap untuk tinggal di Sekte Yin Yang setelah itu. Sekte Yin Yang, Duan Lingtian mengerutkan kening. Kamu tahu tentang Sekte Yin Yang? Li Fei bertanya dengan bingung. KR juga mengamatinya dengan ekspresi prihatin dan bertanya, Tuan muda, ada apa denganmu? Dalam ingatan yang telah saya pulihkan, saya pernah ke Sekte Yin Yang, namun, saya tidak ingat mengapa saya pergi ke sana. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya sekarang? Duan Lingtian terus menggelengkan kepalanya. Dia selalu merasa bahwa bagian dari ingatan yang telah dia pulihkan itu tidak lengkap. Bagian kecil yang tidak lengkap tampaknya menjadi bagian yang paling penting. Tuan muda, Anda pernah ke Sekte Yin Yang. KR mau tidak mau merasa terkejut. Ya saya punya. Duan Lingtian mengangguk. Dalam ingatanku, sepertinya aku telah membunuh Peak Master of Yang Peak dari Sekte Yin Yang, Yang Hong. Saya pikir, putranya terbunuh juga. Petik 2. Namun, mengapa aku membunuhnya? Duan Lingtian mengerutkan alisnya saat dia bergumam. Apa, Yang Hong dan putranya sudah mati? Ketika Duan Lingtian mengatakan itu,
Li Fei dan KR tercengang. Setelah keterkejutan awal mereka, kegembiraan terlihat di wajah mereka. Yang Hong dan putranya adalah musuh bebuyutan mereka. Mereka masih ingat bahwa mereka dapat melarikan diri dari Sekte Yin Yang karena kakak senior mereka Yang Sue telah berjuang untuk menghentikan Yang Hong dengan nyawanya. Tindakan itu telah menyelamatkan hidup mereka. Setelah itu, bahkan ketika mereka menuju utara dan bergabung dengan lembah Yuhan, mereka ingin membalaskan dendam kakak senior Yang Sue dan tuan mereka. Tuan mereka, tuan puncak dari puncak Yin, telah ditikam dari belakang dan dibunuh oleh Yang Hong. Namun, baik Li Fei maupun KR tidak pernah menyangka bahwa musuh bebuyutan yang sangat ingin mereka bunuh sudah mati. Faktanya, tunangan merekalah yang membunuhnya. Tidak, tiba-tiba, Li Fei sepertinya mengingat sesuatu saat wajahnya yang cantik menegang. Saudari Feier, apakah menurutmu orang-orang yang mencari kita saat itu benar-benar dikirim oleh Tuan Muda? Tanya KR. Li Fei menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, KR membagikan pemikirannya. Dia masih ingat ketika KR dan dia bersembunyi setelah melarikan diri dari Sekte Yin Yang, ada sesuatu atau seseorang yang datang mencari mereka sambil menyebut nama tunangan mereka. Namun, mereka mengira itu jebakan, jadi mereka tidak menunjukkan diri. Kemudian, banyak orang termasuk tetua tertinggi dan dua wakil master puncak terbesar dari Yang Peak datang mencari mereka, mengatakan bahwa tunangan mereka, Duan Lingtian telah membunuh Yang Hong dan putranya. Pada saat itu, mereka tidak mempercayai mereka. Mereka mengira Yang Hong dan putranya bersekongkol untuk memancing mereka keluar. Kapan kamu tiba di Sekte Yin Yang? Li Fei menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Begitu Duan Lingtian bisa memberitahunya ketika dia mencapai Sekte Yin Yang, dia akan tahu apakah Yang KR dan wajahnya benar atau tidak. Saya pikir itu, Duan Lingtian berpikir sejenak dan mengatakan perkiraan waktu ketika dia tiba di Sekte Yin Yang. Ledakan, untuk sementara waktu, tidak peduli Li Fei atau KR tercengang seolah-olah mereka disambar petir. Mereka butuh beberapa saat untuk pulih dari keterkejutan. Saudari Feier, pada saat itu benar-benar Tuan Muda. KR menatap Li Fei dan berkata dengan pandangan yang bertentangan. Kami melewatkannya sedikit saja, jika kami tidak terus bersembunyi dan menunjukkan diri kami saat itu, kami akan dipersatukan kembali dengan Raskal. Li Fei menghela nafas sambil menyesali pilihan mereka saat itu. Saudari Feier, Anda tahu situasi saat itu, kami tidak mampu mengambil risiko pada saat itu, KR menghibur Li Fei. Karena kamu pergi ke Sekte Yin Yang tepat setelah kami pergi, dan membunuh Yang Hong dan putranya, ketika kamu membunuh mereka, apakah kamu melihat kakak senior Yang Sue? Li Fei memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan penuh semangat. Jadi, aku pergi ke Sekte Yin Yang untuk mereka. Pada saat itu, Duan Lingtian telah menebak tujuan kunjungannya ke Sekte Yin Yang saat itu, dia pergi mencari tunangannya. Yang Sue, mendengar pertanyaan Li Fei, Duan Lingtian tampak bingung. Siapa itu? Setelah Li Fei secara singkat menjelaskan ciri-ciri Yang Sue, Duan Lingtian mengerti. Kalian berdua sedang membicarakan orang itu, dia sudah meninggal ketika saya tiba. Mati. Meskipun mereka siap secara mental, Li Fei dan KR tetap tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka secara dramatis ketika mereka mengkonfirmasi kematian Yang Sue dari Duan Lingtian. Dua garis air mata jatuh dari wajah mereka masing-masing, membuat mereka tampak sedikit kuyu. Namun, saya telah mengawetkan tubuhnya dalam peti mati es yang terbuat dari es 10.000 tahun, sebelumnya. Ketika mengingat itu, saya tidak dapat mengingat alasan mengapa saya melakukannya. Seperti yang dikatakan Duan Lingtian, dia hanya bisa menghela nafas. Sekarang, sepertinya itu terkait dengan kalian berdua. Hah, sementara Li Fei dan KR kesal dengan kematian Yang Sue, Duan Lingtian tiba-tiba terdiam dan mengerutkan alisnya. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit kesemutan di kedalaman pikirannya. Sensasi kesemutan itu membuatnya gemetar tanpa sadar. Secara bersamaan, dia menemukan bahwa ada banyak kenangan yang terfragmentasi terbang melewati pikirannya. Kenangan ini sepertinya adalah ingatannya yang belum pulih. Kenangan yang terfragmentasi itu begitu banyak dan penuh sesak. Dia bermaksud untuk menyatukannya tetapi itu sangat sulit. Pada saat itu, sensasi kesemutan tiba-tiba meningkat. Duan Lingtian tidak tahan dan memekik. Dia hanya merasakan sakit kepala yang membelah seolah-olah kepalanya dirobek. Petik 2 tanda seru petik 2. Tuan Muda, Li Fei dan KR terkejut, dan mereka segera berhenti berkabung untuk Yang Sue saat mereka berbalik ke arah Duan Lingtian dengan prihatin.
Setelah Duan Lingtian memekik, ada perubahan mendadak. Seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi padanya. Pada saat yang sama, sepasang matanya menjadi kusam seperti dia telah menjadi mayat hidup. Seketika, Li Fei dan KR cemas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, jadi mereka tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti itu. Di pulau timur Pulau Kabut tersembunyi. Dua murid pulau bagian dalam yang dantiannya dihancurkan akhirnya berjalan kembali ke pulau timur dengan kedua kaki mereka. Dantian mereka telah dihancurkan dan mereka telah kehilangan semua energi asal mereka sehingga mereka tidak dapat mengendalikan udara dan terbang. Namun, dengan berbagai kedalaman mereka tidak terlalu lambat dan dengan cepat mencapai Pulau Timur, tempat mereka biasa berkultivasi. Namun, kali ini, mereka tidak kembali ke tempat mereka dulu berkultivasi. Mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di timur pulau. Mereka kembali hanya dengan satu tujuan, balas dendam. Kakak Chen selalu menjadi pria bejat, karena kita tidak bisa mendapatkan dua wanita jalang itu, kita akan menghancurkan mereka. Salah satu murid pulau bagian dalam berkata dengan marah. Bab 1277, Pemulihan Penuh Kenangannya. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Aduh, itu menyakitkan. Tangan Duan Lingtian mencengkeram kepalanya yang terasa seperti terbelah menjadi dua saat geraman seperti binatang keluar dari mulutnya. Pada saat itu, dia tampak seperti binatang yang terluka. Tiba-tiba, dia berkeringat seolah-olah sedang hujan. Ketak, ketak, ketak. Gigi Duan Lingtian terus bergemeletuk dan mengeluarkan suara-suara aneh yang akan merayap keluar siapapun yang mendengarnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tuan muda, Li Fei dan KR berdiri di samping, merasa cemas karena mereka tidak tahu apa yang merasukinya, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya bisa memandangnya dengan cemas. Hati mereka sakit ketika mereka menatapnya dengan terik. Dia jelas terlihat sangat kesakitan. Jika rasa sakit itu bisa dipindahkan, mereka tidak akan ragu-ragu untuk mengalihkan rasa sakit pria mereka kepada diri mereka sendiri dan tidak membiarkannya menderita. Saat ini, satu demi satu adegan melintas di benak Duan Lingtian. Adegan-adegan itu adalah bagian dari ingatan masa lalunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram dengan suara rendah. Saat adegan-adegan itu melintas lebih cepat dan lebih cepat, dia merasa kepalanya seperti meledak. Segera, suara lain berbicara di benak Duan Lingtian. Nada itu dicampur dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Neraka, nak, terbuat dari apakah jiwamu? Itu adalah Wang Ba. Kalau terus begini, jiwamu mungkin akan pulih dalam 15 menit, paling lama. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu, Wang Ba berkata, kamu benar-benar monster. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya melihat monster sepertimu yang bisa memperbaiki jiwanya sendiri begitu cepat. Namun, Duan Lingtian tampaknya tidak mendengar kata-kata Wang Ba, atau lebih tepatnya, dia tidak mampu mengalihkan perhatiannya dan mendengarkan apapun atau siapapun. Yang bisa dia rasakan hanyalah sakit kepala yang membelah karena dia tampaknya telah kehilangan semua rasa di sekelilingnya. Dia mungkin tidak akan bisa membela diri bahkan jika seseorang ingin membunuhnya saat itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Tuan muda, Li Fei dan KR hanya bisa menonton dengan gugup saat air mata mulai mengalir di wajah mereka. Waktu berlalu dalam diam. Setelah 1/4 jam, geraman bernada rendah menghilang dan gemeretak gigi berhenti. Tubuh Duan Lingtian juga akhirnya berhenti bergetar hebat dan dia akhirnya mendapatkan kembali kedamaian. Meskipun dia sudah tenang, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Giginya yang gemeletuk telah merobek mulutnya dan darah menyembur keluar. Hah, lebih santai sekarang, dia menghela napas lega. Saat ini, dia tampak seperti terjebak dalam hujan lebat. Semua pakaiannya basah kuyup oleh keringat dinginnya. Melihat bahwa dia akhirnya tenang, Li Fei dan KR merasa lega. Tetapi mereka segera terbang ke arahnya setelah melihat mulutnya masih berdarah. Seketika, dia merasakan dua jejak aroma di wajahnya, bersama dengan dua aroma obat yang sama. Pil pemulihan kehidupan kelas 1. Dengan ragu-ragu, Duan Lingtian membuka mulutnya dan meminum kedua pil yang diberikan oleh kedua wanita itu. Beberapa saat kemudian, pendarahannya berhenti. Jika ada orang lain yang melihat adegan itu, mereka pasti akan meneriaki mereka karena menyia-nyiakan pil yang begitu berharga. Retakan di mulutnya dan pendarahan hanyalah luka luar,
jadi itu bisa dihentikan dengan pil cedera emas tingkat ke-9 dalam sekejap mata. Hua, sementara energi asal di tubuh Duan Lingtian melonjak, dia mengeringkan pakaiannya yang basah kuyup dalam sekejap dengan membuat air di dalamnya menguap. Setelah itu, dia mengulurkan kedua tangannya dan bergerak maju untuk meraih Li Fei dan KR ke dalam pelukannya bahkan sebelum mereka sadar kembali. Senyum cerah muncul di wajahnya saat dia mendorong pipinya ke kepala mereka. KR, Little Feier, kami telah berpisah selama bertahun-tahun. Kau pasti merindukanku, bukan? Cek, aku tidak merindukanmu. Li Fei, yang tidak bisa bereaksi tepat waktu terhadap serangan diam-diamnya, merespons tanpa sadar. Namun, dia tercengang tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya karena dia merasakan ada sesuatu yang salah dalam nada suaranya. Dia tiba-tiba teringat perasaannya ketika dia bersama Duan Lingtian di masa lalu. Dia punya firasat bahwa suaminya tampaknya kembali. Lebih tepatnya, pria sebelumnya telah kembali. Tuan muda, apakah Anda telah memulihkan ingatan Anda? KR juga memperhatikan perubahan pada Duan Lingtian dan bertanya dengan heran. Ya, aku sudah pulih. Duan Lingtian mengangguk sambil menyeringai. Setelah penyiksaan selama 1/4 jam penuh, jiwanya akhirnya sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika jiwanya pulih, secara alami, ingatannya juga pulih. Begitu sakit kepalanya yang membelah pergi, ingatannya saat ini dengan sempurna menyatu dengan ingatan masa lalunya. Dia benar-benar mengingat semuanya. Dua wanita yang berdiri di hadapannya adalah dua tunangannya yang telah dia impikan selama bertahun-tahun, yang dia anggap sama pentingnya dengan hidupnya sendiri. Setelah pengakuannya, mereka memeluknya erat-erat dengan bekas air mata tergores di wajah mereka saat mereka tersenyum sambil bersandar di bahunya. Suasana berubah romantis sejak saat itu dan seterusnya. Para wanita menolak untuk bergerak bahkan setelah setengah hari berlalu. Mereka masih diam-diam bersandar padanya. Jika terserah mereka, mereka berharap momen itu akan bertahan selamanya. Betapa indahnya bisa menahan kekasihnya sampai akhir dunia. Duan Lingtian memegang Li Fei dan KR dengan erat sementara dia bergiliran menggosok wajahnya ke wajah mereka, penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, KR, Little Feier, seperti yang Anda katakan sebelumnya, ketika saya tiba di Sekte Yin Yang dan membunuh Master Puncak dari Yang Peak, Yang Hong mengirim anak buahnya untuk melihat untuk kamu. Maksudmu kalian berdua masih di sana? Ya, Li Fei mengangguk. Kami berada di sana ketika penatua tertinggi Puncak Yang dan kedua wakil guru Puncak datang mencari kami. Namun, kami pikir itu adalah konspirasi Yang Hong dan putranya. Itu benar-benar bodoh Fortune. Duan Lingtian menghela nafas. Apakah itu berarti Anda telah mendengar berita tentang Sekte Lingtian dan saya yang saya perintahkan untuk disebarkan? Kami sudah mendengarnya. Saat itu, kami pikir Yang Hong dan putranya hanya ingin menarik kami. Li Fei mengangguk dan kemudian menghela nafas. Kalau dipikir-pikir, aku terlalu sensitif. Jika saya bisa tinggal untuk memverifikasinya, kami akan bersatu kembali. Petik 2. Dalam keadaan seperti itu, Anda benar untuk berhati-hati. Selain itu, kita dipertemukan kembali sekarang, bukan? Duan Lingtian berkata sambil tersenyum. Juga, aku membalaskan dendam kakak seniormu yang Sue dan tuanmu, tambah Duan Lingtian. Terima kasih. Li Fei menarik napas dalam-dalam dan mengencangkan lengannya di sekelilingnya. KR berdiri perlahan dan membungkuk ke arah saat dia memegang lengan Duan Lingtian dan bergumam, Tuan, kakak senior, orang yang membunuh kalian berdua sekarang sudah mati. Semoga kamu beristirahat dengan tenang. Sekaligus, Duan Lingtian dan Li Fei juga membungkuk ke arah benua awan. Tuan, kakak senior, dia adalah saudara perempuan KR dan laki-laki saya dan dia membalas Anda berdua. Li Fei melihat ke arah benua awan dan berkata dengan lemah. Tiba-tiba, air mata jatuh dari wajah Li Fei dan KR lagi. Jelas, mereka diingatkan tentang masa lalu guru dan kakak senior mereka di Sekte Yin Yang. Ceritakan padaku tentang waktu setelah kamu meninggalkan area selatan tanah dalam di benua awan. Duan Lingtian meminta untuk mengalihkan perhatian mereka setelah merasakan kesedihan mereka. Dia kemudian belajar tentang apa yang terjadi pada mereka dari bibir mereka sendiri. Mereka telah menuju ke utara sepanjang jalan dan melewati banyak kesulitan sebelum akhirnya tiba di area utara tanah dalam benua awan dengan selamat. Kemudian mereka berhasil bergabung dengan lembah Yuhan.
Berbicara tentang Anda lembah Han, kekuatan Anda seharusnya tidak cukup untuk mewakili lembah untuk bergabung dengan kompetisi bela diri kabut tersembunyi, bukan? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Energi spiritualnya telah menemukan basis kultivasi Li Fei dan KR saat ini. Li Fei adalah Raja Bela Diri tingkat ke-7 sementara KR adalah Raja Bela Diri tingkat ke-8. Peningkatan mereka mengejutkan Duan Lingtian, tetapi mengingat kekuatan mereka seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Omong-omong, ini semua mungkin karena kamu, kata Li Fei. Semua karena aku. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Feier kecil, apa maksudmu? Aku tidak tahu Kaisar Bela Diri Yuhan dari Yuhan Valley. Tuan muda, itu karena teknik pedang surgawi Hanbing, jelas KR. Teknik pedang surgawi Hanbing. Apa yang salah dengan teknik pedang surgawi Hanbing? Duan Lingtian bahkan lebih bingung. Jelas, dia tahu teknik pedang surgawi Hanbing karena itu adalah metode kultivasi terbaik dari ingatan gabungannya tentang Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Secara alami, itu hanya metode kultivasi teratas di benua awan. Selain itu, dia ingat bahwa dia adalah orang yang telah memberikan teknik pedang surgawi Hanbing kepada KR saat itu. Namun, dia tidak bisa mengerti bagaimana teknik pedang surgawi Hanbing akan terkait dengan alasan KR dan Li Fei ada di sana. Aku khawatir kamu tidak akan pernah menebak, tuan kami saat ini adalah Kaisar Bela Diri Yuhan dan metode kultivasi yang dia miliki adalah teknik pedang surgawi Hanbing. Li Fei melanjutkan dengan penuh semangat. Apa? Setelah mendengarkan wahyu Li Fei, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kemudian, dia bergumam, kecuali Kaisar Bela Diri Yuhan terkait dengan Kaisar Bela Diri Beku. Tidak, Frost Martial Emperor berasal dari 20.000 tahun yang lalu. Bahkan jika dia terkait dengan Kaisar Bela Diri Yuhan, itu pasti hubungan yang sangat jauh. Petik 2. Mungkin, Kaisar Bela Diri Yuhan tahu tentang teknik pedang surgawi Hanbing karena warisan Kaisar Bela Diri Beku. Saat Duan Lingtian memikirkannya, dia cukup yakin. Secara alami, dia berpikir begitu karena logika Kaisar Bela Diri kelahiran kembali dari ingatannya. Hanya karena KR mengolah teknik pedang surgawi Hanbing, dia bersedia membawa kalian berdua ke pulau kabut tersembunyi. Dia merasa itu agak konyol. Bab 1278, Statuta Kaisar Bela Diri Hanbing. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kamu salah. Adik KR segera diambil sebagai murid pribadi oleh Kaisar Bela Diri Yuhan karena dia mengolah teknik pedang Dewa Beku, kata Li Fei kepada Duan Lingtian. Saya sudah lupa tentang itu, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda dan KR adalah murid pribadi Kaisar Bela Diri Yuhan. Tidak mengherankan bahwa KR menjadi murid pribadi Kaisar Bela Diri Yuhan karena teknik pedang Dewa Beku. Bagaimana Anda bergabung dengannya? Duan Lingtian bertanya dengan wajah penuh keraguan. Dia mengerti baik KR dan Li Fei. Baik bakat dan kekuatan mereka jelas tidak cukup untuk meyakinkan Kaisar Bela Diri Yuhan untuk menerima mereka sebagai murid pribadinya. Pasti ada alasan lain. Dia sudah tahu alasan Kaisar Bela Diri Yuhan mengambil KR sebagai murid pribadinya, tetapi alasan Li Fei dimasukkan hanya menghindari Duan Lingtian. Itu karena KR bersikeras, dia menolak untuk menjadi murid pribadi Kaisar Bela Diri Yuhan jika dia tidak menerima saya sebagai murid pribadi juga. Li Fei melihat ke arah KR dan berkata, maksudmu semudah itu tawar-menawar dengan Kaisar Bela Diri Yuhan? Duan Lingtian mengangkat alisnya karena terkejut. Sebenarnya, saya cukup terkejut pada saat itu, secara logis, dari sudut pandang Kaisar Bela Diri, adalah keberuntungan orang tersebut untuk diterima sebagai murid pribadi. Dia pasti tidak akan senang jika orang tersebut ingin menawar dan menegosiasikan persyaratan, namun, Kaisar Bela Diri Yuhan tidak marah ketika KR menyatakan persyaratannya. Dia bahkan menyetujui persyaratannya segera setelah dia menyatakannya, kata Li Fei. Saya melihat, lalu, hanya ada dua kemungkinan, kata Duan Lingtian, Kaisar Bela Diri Yuhan benar-benar ingin KR menjadi murid pribadinya. Itu sebabnya dia bersedia membuat konsesi atau mungkin Kaisar Bela Diri Yuhan memiliki motif tersembunyi. Apakah ada di antara kalian yang melihat sesuatu yang aneh tentang Kaisar Bela Diri Yuhan setelah kamu menjadi murid pribadinya? Duan Lingtian bertanya pada Li Fei dan KR. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, ada sesuatu yang sedikit aneh, kata Li Fei setelah beberapa saat merenung, dia tampak sangat tertarik padamu.
Duan Lingtian terkejut. Ya, Li Fei mengangguk. Dia menanyakanku tentangmu lebih dari sekali, tapi sepertinya dia ragu. Aku tidak merasa ada yang salah saat itu. Namun, rasanya agak aneh setelah memikirkannya sekarang. Petik 2. Apakah Tuan juga bertanya tentang Tuan Muda, Sister Li Fei? Kir terkejut. KR, dari apa yang kamu katakan, apakah Kaisar bela diri Yu Han bertanya tentang aku juga? Duan Lingtian bertanya. Ya, KR mengangguk dan menambahkan, apa yang terjadi denganku sangat mirip dengan apa yang dikatakan Sister Li Fei. Apakah kamu menyebutkan kepada Kaisar bela diri Yu Han bahwa teknik pedang Dewa Beku yang kamu kembangkan berasal dariku, KR? Duan Lingtian bertanya lebih lanjut. KR mengangguk lagi. Duan Lingtian menyipitkan matanya setelah konfirmasi itu dan kilatan cahaya melintas di matanya. Untuk saat ini, aku yakin tuanmu, Kaisar bela diri Yu Han memiliki motif tersembunyi untuk mengambil kalian berdua sebagai murid pribadinya. Dugaan saya adalah dia bahkan mungkin menginginkan sesuatu yang saya miliki, kata Duan Lingtian kepada Li Fei dan KR. Atau yang lain, dia tidak akan menanyakan kalian berdua informasi tentang aku. Mungkin dia tahu beberapa rahasiaku. Duan Lingtian mengangkat kewaspadaannya saat dia mengumpulkan informasi yang dia peroleh. Tuan Muda, apakah Anda mengatakan bahwa Tuan memiliki motif tersembunyi? KR meningkatkan kewaspadaannya juga karena dia mempercayai Duan Lingtian tanpa syarat. Adapun Kaisar bela diri Yu Han, jumlah total waktu yang dia habiskan bersamanya kurang dari setengah hari meskipun dia adalah murid pribadinya. Li Fei juga melihat ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang KR dan Li Fei dengan wajah lurus dan berbicara dengan nada serius. KR, Li Fei, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk memberitahu Anda berdua sesuatu. Jangan membuatku takut, Tuan Muda. Wajah cantik KR berubah muram setelah melihat wajahnya yang lurus. Meskipun wajah Li Fei tetap tanpa ekspresi, kedua alisnya saling menempel erat. Dia juga sangat ingin tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya juga. KR, kamu sudah bersamaku paling lama, kamu pasti pernah mendengar cerita tentang aku sebelum kamu mengikutiku selama aku berada di perkebunan Li Klan di Kota Angin Segar. Duan Lingtian memandang KR. Ya, Kir mengangguk. Dia ingat pernah mendengar masa lalunya yang tragis dari para murid klan Li ketika dia pertama kali mengikutinya ke perkebunan klan Li di Kota Angin Segar. Namun, setelah dia mengikutinya, dia menjadi luar biasa. Selain terkenal, Duan Lingtian menunjukkan prospek dan bakat untuk menjadi talenta muda yang sedang naik daun di Kota Angin Segar. Dia memiliki kecurigaan pada saat itu bahwa desas-desus tentang masa lalu tragis tuan mudanya adalah murni palsu. Sebenarnya, saya memiliki pertemuan langka sebelum saya mengenal Anda. Pertemuan itu memberi saya kesempatan untuk bergabung dengan memori Kaisar bela diri. Duan Lingtian berbagi dengan jujur sambil menatap KR. Dia berbicara tentang insiden di mana dia bergabung dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Namun, dia tidak mengangkat kehidupan masa lalunya. Itu karena Duan Lingtian tidak mempercayai kedua wanita itu. Li Fei dan KR adalah tunangannya. Dia bahkan rela menawarkan nyawanya untuk mereka. Dia takut dia akan menakuti mereka berdua. Lagi pula, mungkin terlalu banyak bagi Li Fei dan KR untuk mencerna berita itu karena itu sangat aneh. Kaisar bela diri kelahiran kembali. Teknik kelahiran kembali 3 kehidupan. Kaisar bela diri kelahiran kembali memilih tuan muda untuk kelahiran kembali ketiganya, berniat untuk menempati tubuhmu dan menggantikanmu, bukan begitu, tuan muda? KR terkejut dan wajahnya memucat. Orang legendaris dari 20.000 tahun yang lalu, sungguh luar biasa bahwa Kaisar bela diri kelahiran kembali bisa bertahan 20.000 tahun dengan sebuah teknik. Li Fei juga terkejut, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Setelah itu, Duan Lingtian menjelaskan masa lalu Kaisar bela diri kelahiran kembali dan pencapaiannya dalam penyempurnaan senjata Dao, penyempurnaan obat Dao, dan prasasti Dao kepada KR dan Li Fei. Tidak heran kamu tidak hanya mahir dalam penyempurnaan senjata dan penyempurnaan obat-obatan. Anda juga mahir dalam prasasti. Sekarang, aku tahu itu semua karena ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, tiba-tiba Li Fei berseru. Sebelumnya, dia benar-benar mengira tunangannya adalah bakat yang serba bisa. Saya kira Kaisar bela diri kelahiran kembali tidak akan menduga bahwa dia akan gagal selama kelahiran kembali ketiga dan memberikan kenangan dan pengalaman dari 2 kehidupan terakhirnya kepada Anda sebagai hadiah, tuan muda, kata KR penuh semangat.
Akhirnya, KR tahu asal-usul teknik pedang Dewa Beku. Kaisar bela diri kelahiran kembali telah memenangkan teknik dari kaisar bela diri lain yang dikenal sebagai kaisar bela diri Han Bing. Apakah kamu berpikir bahwa kaisar bela diri kelahiran kembali adalah alasan kaisar bela diri Yu Han bertanya kepada KR dan aku tentang kamu? Li Fei menebak, saya juga memiliki kecurigaan yang sama. Fakta bahwa Kaisar bela diri Yu Han mengetahui teknik pedang Dewa Beku yang lengkap menunjukkan bahwa dia entah bagaimana berhubungan dengan Kaisar bela diri Yu Han, atau mungkin dia mewarisinya dari Kaisar bela diri Yu Han. Mata Duan Lingtian mulai bersinar seterang bintang-bintang di langit malam saat dia terus menyimpulkan, bisakah kita membuat asumsi bahwa Kaisar bela diri Yu Han memperoleh warisan Kaisar bela diri Han Bing dan dalam warisannya, ada catatan tentang Kaisar bela diri kelahiran kembali. Li Fei menebak, selain itu, Kaisar bela diri Han Bing juga menyatakan dalam warisannya bagaimana Kaisar bela diri kelahiran kembali memperoleh metode kultivasinya. Kaisar bela diri Yu Han bertanya tentang Anda karena dia curiga bahwa Anda adalah reinkarnasi ketiga dari Kaisar bela diri kelahiran kembali. Mungkin dia tahu bahwa Kaisar bela diri kelahiran kembali adalah seorang alkemis kelas kerajaan pada hari itu dari pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar bela diri Han Bing, lanjut Li Fei menebak. Itu kemungkinan. Duan Lingtian mengangguk. Tuan muda, saya teringat sesuatu, sebelum meninggalkan lembah Yuhan ke Pulau Kabut Tersembunyi, saya tidak sengaja memasuki area terlarang lembah Yuhan. Tiba-tiba, KR angkat bicara. Area terlarang di lembah Yuhan. Duan Lingtian terkejut. Hanya ada 2 orang di lembah Yuhan yang diizinkan memasuki area terlarang. Kaisar bela diri Yuhan adalah salah satunya dan yang lainnya adalah kakak senior Surong, kata Li Fei. Kakak senior Surong, wanita berbaju hijau yang bersama kalian berdua sebelumnya. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, dia kakak senior Surong. Selain itu, Surong juga merupakan murid pribadi pertama Kaisar bela diri Yuhan. Kaisar bela diri Yuhan sangat menghormatinya. Rumor mengatakan bahwa dia juga seorang kaisar bela diri. Li Fei menambahkan, kakak senior Surong membawaku keluar terakhir kali aku secara tidak sengaja memasuki area terlarang. Namun, saya masih bisa melihat patung es seorang wanita ketika saya berada di sana, kata KR. Patung es. Duan Lingtian dan Li Fei tercengang. Ya, Kir mengangguk. Patung itu adalah seorang wanita yang berdiri dengan pedang di tangannya. Saat itu, aku hanya melihatnya sekilas. Namun, saya tahu patung es itu sudah ada di sana cukup lama. Mungkin saja lembah Yuhan mewarisi patung itu. Apakah patung wanita yang memegang pedang memiliki karakteristik wajah tertentu? Duan Lingtian bertanya. Ada tanda berbentuk pedang di antara alis wanita itu, tapi saya tidak yakin apakah itu efek dari es, kata KR. Tanda berbentuk pedang di antara alisnya. Duan Lingtian menghela nafas saat dia membaca sekilas ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Akhirnya, dia berhasil memastikan identitas patung es itu. Patung es itu milik Kaisar bela diri Han Bing yang pernah bertarung dengan Kaisar bela diri kelahiran kembali di masa lalu. Dia dikenal luas sebagai pembudidaya pedang alami karena dia memiliki tanda berbentuk pedang di antara alisnya. Patung es Kaisar bela diri Han Bing. Itu pasti sudah lama ada di sana. Duan Lingtian berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dari cara saya melihatnya, Kaisar bela diri Yuhan seharusnya tidak mendapatkan warisan Kaisar bela diri Han Bing. Kemungkinan besar pendahulunya dari lembah Yuhan adalah orang-orang yang telah mendapatkannya. Petik 2. Apakah dia membangun lembah Yuhan sendirian? Duan Lingtian bertanya. Tidak, saya yakin akan hal tersebut. Baik Li Fei dan KR tahu jawaban atas pertanyaan itu. Sementara itu, setelah Surong meninggalkan kota kabut tersembunyi, dia segera menuju ke perkemahan lembah Yuhan di pulau selatan Pulau Kabut Tersembunyi untuk mencari Kaisar bela diri Yuhan sementara Duan Lingtian mendiskusikannya dengan KR dan Li Fei. Tuan, suster muda KR dan tunangan suster Li Fei telah muncul, Surong melaporkan dengan sikap hormat dan hormat. Napas Kaisar bela diri Yuhan langsung menjadi lebih cepat dan dia menjadi bersemangat setelah mendengarkan laporan Surong. Bab 1279, Chen Zi, Murid Inti. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tunangan KR dan Li Fei. Bukankah itu orang yang dicurigai sebagai reinkarnasi dari Kaisar bela diri kelahiran kembali? Kaisar bela diri kelahiran kembali adalah pembangkit tenaga listrik yang telah berdiri di puncak benua awan lebih dari 20.000 tahun yang lalu.
Selain memiliki kekuatan bela diri yang mengerikan, dia juga seorang alkemis yang menantang surga. Sampai sekarang, dia belum pernah mendengar ada alkemis di benua awan yang bisa menembus belenggu seorang alkemis kelas 1 dan memasuki alkemis kelas kuasa royal, apalagi menjadi alkemis kelas kerajaan. 20.000 tahun yang lalu, Kaisar bela diri kelahiran kembali telah menjadi alkemis kelas kerajaan. Di era itu, dia bisa dianggap sebagai orang yang sangat kuat sehingga dia bahkan memiliki sifat di bawah jempolnya. Tidak ada yang bisa mencapai tingkat kemakmurannya di pusat perhatian. Kaisar bela diri Yu Han tahu semua ini. Tidak hanya itu, tetapi dia juga tahu bahwa Kaisar bela diri kelahiran kembali telah mengembangkan serangkaian metode kultivasi yang menantang surga yang disebut teknik kelahiran kembali 3 kehidupan. Dia perlu menjalani 3 reinkarnasi sebelum dia berhasil mengolahnya sepenuhnya. Setelah 20.000 tahun, sudah waktunya untuk reinkarnasi ketiga Kaisar bela diri kelahiran kembali muncul sekarang. Menurut pesan yang ditinggalkan oleh Kaisar bela diri Han Bing, pada saat itu ketika dia akan mati, selain dirinya sendiri, dia hanya meneruskan teknik pedang surgawi Han Bing kepada Kaisar bela diri kelahiran kembali saja. Setelah itu, Lembah Yuhan saya datang untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan Kaisar bela diri Han Bing. Dengan kata lain, selain Kaisar bela diri kelahiran kembali dan Lembah Yuhan, tidak ada orang lain di dunia ini yang tahu tentang teknik pedang surgawi Han Bing ini sama sekali. Di Lembah Yuhan, teknik pedang surgawi Han Bing hanya diteruskan ke guru lembah berikutnya. Tidak diperbolehkan menyebar sama sekali. Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik pedang surgawi Han Bing KR pasti telah diberikan oleh Kaisar bela diri kelahiran kembali kepadanya, atau lebih tepatnya, oleh reinkarnasi ketiga Kaisar bela diri kelahiran kembali. Belum, seketika, ribuan pikiran berkecamuk di benak Kaisar bela diri Yuhan. Pada akhirnya, kesimpulan yang dia dapatkan adalah, tunangan KR harus menjadi reinkarnasi ketiga dari Kaisar bela diri kelahiran kembali. Melihat Surong dengan matanya yang menyala terang, Kaisar bela diri Yuhan bertanya dalam keadaan seperti dia telah kehilangan ketenangannya, di mana dia. Tidak mengherankan bahwa dia kehilangan itu. Bagaimanapun, meskipun reinkarnasi ketiga dari Kaisar bela diri kelahiran kembali belum sepenuhnya tumbuh, dia masih merupakan harta karun yang unik baginya karena dia bukan hanya seorang alkemis kelas kerajaan, tetapi mantan Kaisar bela diri juga. Ketika Kaisar bela diri kelahiran kembali masih dalam reinkarnasi pertamanya, dia adalah Kaisar bela diri yang berdiri di puncak benua awan dan selama reinkarnasi keduanya, dia pasti telah menjadi Kaisar bela diri juga jika tidak ada keadaan yang tidak terlihat. Tidak hanya itu, dia kemungkinan besar telah melampaui reinkarnasi pertamanya. Sebelum dia dilahirkan kembali ke dalam reinkarnasi ketiganya, setelah menjalani 2 reinkarnasi, dia pasti telah meninggalkan beberapa item untuk reinkarnasi ketiganya. Pasti ada banyak hal yang ingin dia miliki di antara barang-barang itu. Untuk alasan ini, Kaisar bela diri Yuhan sangat ingin mencari reinkarnasi ketiga dari Kaisar bela diri kelahiran kembali sehingga dia bisa mengendalikannya dan merebut cincin tata ruangnya sebelum menjadikannya budaknya. Hanya memikirkan bagaimana seorang alkemis kelas kerajaan bisa menjadi budaknya sudah cukup untuk menimbulkan rasa kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di hati Kaisar bela diri Yuhan. Dia berada di kota kabut tersembunyi bersama dengan saudari muda KR dan saudari muda Li, jawab Surong. Kota kabut tersembunyi. Kaisar bela diri Yuhan mengangguk. Contoh berikutnya, tanpa menyadarinya membuat gerakan apapun, dia sudah menghilang dari tempat di depan mata Surong, memukau Surong sejenak. Guru benar-benar pergi sendiri, sepertinya ada sesuatu yang dimiliki Duan Lingtian yang benar-benar diminati oleh guru, pikir Surong dalam hati. Meskipun dia sudah curiga sebelum ini, tindakan tuannya hanya mengkonfirmasi keraguannya. Sama seperti pikiran Surong yang asyik dengan pikirannya, Kaisar bela diri Yuhan sudah dalam perjalanan ke kota kabut tersembunyi. Kemanapun dia melewati, kabut tersapu, membuka jalan baginya. Dengan kecepatannya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai kota kabut tersembunyi dengan sukses. Namun, perjalanannya kali ini ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Baik itu Duan Lingtian, KR, atau Li Fei, mereka bertiga tidak lagi berada di kota kabut tersembunyi sekarang. Tidak hanya itu, mereka sudah dengan sengaja pergi jauh. Namun, segera, Kaisar bela diri Yuhan datang untuk mendengar tentang keributan Duan Lingtian di kota kabut tersembunyi. Melumpuhkan 2 murid tanah dalam dari pulau kabut tersembunyi.
Seperti yang diharapkan dari reinkarnasi ketiga Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Dia sudah sangat terkenal bahkan sebelum dia sepenuhnya dewasa, Kaisar Bela Diri Yu Han bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dia mengetahui dari beberapa orang di sana bahwa Duan Lingtian, Kr, dan Li Fei telah lama meninggalkan kota kabut tersembunyi, dia melanjutkan untuk meninggalkan kota kabut tersembunyi juga dan tidak menunggu untuk mencari mereka. Meskipun pulau kabut tersembunyi tidak besar, masih tidak mudah untuk mencari 3 orang. Kaisar Bela Diri Yu Han kembali ke Pulau Selatan dan kediaman yang telah disiapkan oleh Pulau Kabut tersembunyi untuk mereka tinggali. Setelah dia kembali, dia pergi mencari Surong lagi. Ceritakan padaku segalanya tentang ketika kamu bertemu tunangan Kr dan Li Fei. Melihat Kaisar Bela Diri Yu Han kembali sendiri dengan ekspresi murung di wajahnya, Surong tidak berani mengendur dan langsung menceritakan seluk-beluk skenario ketika dia bertemu Duan Lingtian, tidak menyembunyikan apapun. Saat secercah cahaya melintas di mata Kaisar Bela Diri Yu Han, dia bergumam pelan, kalau begitu, dalam hal ini, dia pasti mengikuti salah satu Kaisar Bela Diri atau Kaisar Iblis dari benua awan ke Pulau Kabut tersembunyi. Pasti begitu, Surong mengangguk. Duan Lingtian, Kaisar Bela Diri mengejar namanya kata demi kata. Kecemerlangan di matanya bersinar lebih terang sekarang. Duan Lingtian, reinkarnasi ketiga dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Tepat pada detik ini, Kaisar Bela Diri Yu Han telah membentuk kesimpulannya. Di sisi timur Pulau Kabut tersembunyi, di sebuah lembah yang didekorasi dengan pemandangan indah, beberapa suara cabul bergema tanpa henti. Suara ini cukup untuk membuat orang pemalu tersipu seketika. Seorang pria muda, tegap, berbadan besar sedang melakukan tindakan paling mendasar dengan seorang wanita muda Yangi. Wanita itu sedang membungkuk di atas batu besar sementara pria muda itu menabraknya tanpa henti dari belakang seperti sedang menunggang kuda. Rangan cabul keluar dari mulut wanita muda itu. Entah bagaimana, beberapa waktu berlalu sebelum pemuda itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, dengan gerutuan, tubuhnya bergetar hebat dan butuh waktu lama sebelum dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Adapun wanita itu, dia seperti ikan mati yang tergeletak di atas batu besar. Ternyata dia sudah pingsan sebagai gantinya. Setelah melirik wanita yang memiliki tubuh yang cukup luar biasa, pria muda itu mengangkat tangan. Jubah panjang muncul sebelum dia melemparkannya ke seluruh tubuhnya. Hah! Tiba-tiba seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, pemuda itu memandang keluar lembah. Kakak Chen, pada saat yang sama, dua suara berteriak serempak. Itu bergema dari luar lembah dan jelas memasuki telinga pemuda itu. Suara mendesing. Setelah mendengar ini, pemuda itu mengangkat alis dan bergerak dengan cepat. Tampaknya berubah menjadi angin kencang, dia menyerbu keluar dari lembah dan mencapai luar. Kalian berdua, setelah dia keluar dari lembah, pemuda yang melayang di langit itu melirik kedua pria parubaya yang berdiri di lantai dengan acuh tak acuh. Tumpahan, kenapa kalian berdua mencariku? Sebagai murid inti dari Pulau Kabut tersembunyi, dia juga memiliki beberapa pengikut murid tanah dalam di bawahnya. Dua orang di depan persis adalah pengikutnya. Kakak Chen, dan Tian kita lumpuh. Salah satu pria parubaya itu menjawab dengan sedih dan kesal. Kedalaman matanya dipenuhi dengan kecemerlangan dingin yang tajam seolah-olah dia akan melahap seseorang. Pemuda yang dipanggil kakak senior Chen adalah Chen Zi, murid inti dari Pulau Kabut tersembunyi. Selain memiliki kekuatan bela diri yang mengejutkan dan telah lama menembus ke tahap kaisar bela diri, Chen Zi memiliki hobi lain, wanita. Ketika datang ke nama Chen Zi, hampir semua orang di Pulau Kabut tersembunyi kurang lebih tahu tentang dia. Chen Zi adalah murid inti dari Pulau Kabut tersembunyi. Dia promiskuus dan dia tidak bisa hidup tanpa wanita. Dikatakan bahwa dia akan melakukan perbuatan ual setidaknya 2 kali setiap hari. Tidak hanya itu, dia hanya akan mencari wanita yang sangat cantik. Apa masalahnya? Chen Zi bertanya dengan cemberut. Seperti kata pepatah, kamu setidaknya harus melihat siapa pemiliknya sebelum kamu memukuli anjing itu. Setelah mengetahui bahwa kedua pengikutnya membuat dantian mereka lumpuh, amarah langsung mendidih di hatinya. Kakak senior Chen, kamu harus membalas dendam untuk kami. Kali ini, demi Anda kami menyinggung orang itu. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikiran kami bahwa dia akan begitu kejam dan benar-benar melumpuhkan dantian kami secara langsung, jawab pria parubaya lainnya dengan tatapan marah. Demi saya, Chen Zi semakin mengernyit. Cepat katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi?
Kakak Chen, belum lama ini, kami berdua bertanggung jawab untuk menyambut Kaisar Bela Diri yang datang dari benua awan dan 10 murid di bawahnya. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan menceritakan kisah itu sambil menekan api amarah di dadanya. Lalu, Kaisar Bela Diri yang kami sambut adalah seorang wanita dari benua awan. Dia adalah Kaisar Bela Diri Yuhan. 10 murid yang dibawa Kaisar Bela Diri Yuhan bersamanya semuanya adalah murid perempuan. Saat pria parubaya mencapai bagian ini, mata Chen Zi langsung menyala. Perhatian penuhnya telah benar-benar dicengkeram sekarang. Semua murid perempuan, di kedalaman mata Chen Zi, cahaya berkilau bersinar terang. Di antara 10 murid perempuan yang dibawa oleh Kaisar Bela Diri Yuhan, ada 2 murid perempuan yang sangat cantik sehingga mereka mempermalukan bunga dan mengalahkan cahaya bulan. Tunggu sebentar, mereka sangat cantik sehingga mereka bahkan bisa menggulingkan negara, seperti yang diceritakan oleh pria parubaya. Dia bahkan lebih melebih-lebihkan, saya telah hidup selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya melihat wanita cantik seperti itu. Dan itu 2 dari mereka pada saat yang sama di atas itu. Petik 2. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Masing-masing dari kedua wanita itu memiliki penampilan yang bisa dikatakan tak tertandingi di dunia ini. Kata-kata, keindahan yang berkuasa dari pesona langka, sangat cocok untuk mereka. Pria parubaya lainnya juga ikut campur. Ketika dia berbicara, matanya bersinar dengan cemerlang. Apakah mereka benar-benar cantik? Jauh sebelum pria parubaya itu mulai bercerita, tatapan Chen Zi sudah menyala seperti deretan bintang. Ketika pria kedua menambahkan, napasnya mulai menjadi cepat. Matanya yang bersinar terang memiliki semburan api yang menyala di dalamnya sekarang. Sepanjang hidupnya, dia hanya tertarik pada 2 hal. 1. Budidaya. Kedua, wanita. Bagi orang seperti dia yang tidak bisa hidup tanpa wanita, wanita cantik adalah sumber awet mudanya. Bagaimana mungkin kami berani menipu Anda, kakak senior Chen? Salah satu pria dengan cepat menjawab. Aku tahu kamu tidak akan berani menipuku juga. Namun, saya sangat tertarik pada mereka, jadi beritahu saya sekarang. Di mana mereka? Nada suara Chen Zi dipenuhi dengan sedikit keputusasaan. Kakak Chen, kami awalnya ingin mengundang mereka ke Pulau Timur untuk bertemu denganmu. Siapa yang pernah mengira bahwa seorang pria tiba-tiba muncul di tengah jalan dan tidak hanya melumpuhkan basis kultivasi kami, dia bahkan mengatakan bahwa kamu adalah tidak cukup layak untuk memilikinya, kakak senior Chen. Pria parubaya lainnya menjawab dengan kemarahan yang benar. Babak 1280, menerobos ke panggung Kaisar Bela Diri. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Tidak cukup layak untuk memilikinya. Mata Chen Zi meredup segera sebelum dia bertanya dengan suara rendah, siapa dia? Sepertinya dia juga salah satu orang yang dibawa oleh Kaisar Bela Diri dari benua awan untuk bergabung dengan kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Kakak Chen, kamu harus membalas dendam untuk kami. Semua yang kami lakukan adalah demi Anda. Petik 2. Itu benar, kakak senior Chen, kamu harus membalas dendam untuk kami. Kedua pria parubaya itu menimpali satu demi satu. Pada saat ini, 2 murid pulau dalam pulau kabut tersembunyi mengatakan apapun yang muncul di pikiran mereka. Mereka memberitahu Chen Zi segalanya demi menariknya ke dalam kekacauan ini. Meskipun mereka yakin Chen Zi pasti akan tertarik pada kedua wanita itu, mereka tidak yakin apakah Chen Zi akan membunuh pemuda berpakaian ungu, Duan Lingtian, yang melumpuhkan dantian mereka. Karena alasan ini, mereka sengaja mencoba membuatnya marah. Mereka hanya berharap Chen Zi akan membunuh Duan Lingtian saat dia melihatnya. Kalau tidak, Chen Zi mungkin menunjukkan belas kasihan jika kedua wanita itu ikut campur. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Siapa yang berani menginjak kepalaku di sebidang tanah kecil di pulau kabut tersembunyi ini? Chen Zi tersenyum. Setelah mencari tahu tentang identitas Duan Lingtian, KR, dan Li Fei, dia menyerbu dan menghilang ke udara tipis di depan mata 2 pria parubaya itu. Itu menyebabkan tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Ketika mereka bertukar pandang, mereka berdua bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Mereka tahu betul bahwa Chen Zi telah pergi mencari Duan Lingtian dan kedua wanita itu. Kali ini, Duan Lingtian pasti akan mati. Adapun 2 pelacur itu, mereka pasti akan segera menjadi mainan kakak Chen. Hahaha. Salah satu pria parubaya melemparkan kepalanya ke belakang, tertawa. Tawanya nakal dan tidak terkendali.
Sangat disayangkan bahwa kedua basis kultivasi kami lumpuh, jika tidak, saya ingin melihat bagaimana kakak senior kami Chen membunuh Duan Lingtian. Oh, dan juga bagaimana kedua pelacur itu diperlakukan seperti budak oleh kakak senior Chen juga. Pria parubaya lainnya menimpali dengan tatapan jahat di matanya. Setelah meninggalkan Pulau Timur, Chen Zi langsung pergi ke Pulau Selatan dan mendarat di kediaman di mana orang-orang lembah Yuhan tinggal sejak mereka tiba dengan Kaisar bela diri Yuhan. Hanya dia yang tahu apa tindakan selanjutnya. Sementara itu, di hutan di sepanjang pantai sisi timur laut Pulau Kabut tersembunyi, sebuah rumah kayu diam-diam didirikan di sana. Rumah kayu itu didirikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu sepenuhnya dibangun. Orang-orang yang membangun rumah kayu itu adalah seorang pria dan dua wanita. Seperti kata pepatah, pekerjaan akan mudah jika pria dan wanita bekerja sama. Rumah kayu yang dibangun dalam waktu singkat adalah contoh terbaik. Efisiensi laki-laki dan perempuan ketika bekerja sama juga relatif tinggi. Mereka bertiga tidak lain adalah Duan Lingtian dan kedua tunangannya, KR dan Li Fei, yang baru saja meninggalkan Hidden Fox City belum lama ini. Sekarang kita hanya butuh tempat tidur. Duan Lingtian melontarkan senyum nakal saat dia melirik Li Fei dan KR. Tepat ketika kedua wanita itu menjadi merah tak terkendali setelah mendengarkan kata-katanya, dia segera pergi. Secara alami, dia tidak pergi untuk selamanya. Dia hanya pergi mencari kayu untuk membuat tempat tidur. Segera setelah itu, tempat tidur selesai dan dilemparkan ke dalam rumah kayu oleh Duan Lingtian. Detik berikutnya, dengan satu tangan di KR dan satu lagi di Li Fei, dia terbang dengan cepat di dalam rumah kayu. Saat pintu rumah kayu tertutup di belakang mereka, serangkaian suara berderit mulai bergema dari dalam terus-menerus. Kedengarannya seolah-olah mereka akan mendobrak tempat tidur. Suara berderit itu berlanjut hingga malam. Bahkan, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti bahkan ketika tengah malam tiba. Suara itu hanya berhenti ketika pagi tiba. Di dalam kamar, di tempat tidur yang luas, Duan Lingtian yang hampir kehabisan tenaga memeluk kedua wanita itu di masing-masing lengannya dan tertidur. Setelah berada dalam hiruk-pikuk selama sehari semalam, dia bukan satu-satunya yang kelelahan. Bahkan kedua wanita itu juga kelelahan. Mereka bertiga tidur sampai pagi hari ketiga. Mereka telah tidur sepanjang hari dan malam. Ketika Duan Lingtian bangun, dia tidak melepaskan dua domba di sampingnya. Dia berubah menjadi serigala lagi, dan dia menjadi gila sepanjang pagi. Dia melampiaskannya yang telah dia tekan selama bertahun-tahun. Secara alami, yang telah ditekan selama bertahun-tahun tidak dapat dengan mudah dibuang begitu saja. Pada akhirnya, Duan Lingtian akhirnya membiarkan kedua wanita itu pergi untuk sementara waktu setelah mereka memohon padanya. Masih ada 2 bulan lagi sebelum dimulainya kompetisi bela diri kabut tersembunyi. Tetaplah bersamaku selama periode waktu ini. Adapun Kaisar bela diri Yuhan, jangan pergi ke sana untuk saat ini, kata Duan Lingtian kepada kedua wanita itu sebelum dia bergerak meninggalkan rumah kayu itu. Namun, dia segera menyadari betapa tidak perlunya kata-katanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kedua wanita itu sudah kembali ke tidur mereka. Jelas bahwa mereka benar-benar lelah. Seperti kata pepatah, hanya ada sapi yang lelah tetapi tidak ada ladang yang dibajak usang. Namun, sepertinya situasi saat ini adalah kebalikan dari kasus Duan Lingtian. Setelah meninggalkan rumah kayu, Duan Lingtian menuju ke kota kabut tersembunyi. Dia berada di kota kabut tersembunyi lagi setelah beberapa hari, tetapi dia tidak tinggal lama. Setelah membeli berbagai bahan yang dia butuhkan, dia meninggalkan Hidden Fox City lagi. Hanya butuh 1 jam baginya untuk masuk dan meninggalkan kota kabut tersembunyi. Dalam rentang waktu 1 jam yang singkat ini, dia mendapatkan panen yang menggiurkan. Pulau kabut tersembunyi ini benar-benar pulau harta karun. Semua harta karun langka di benua awan dijual dengan harga yang sangat mencolok, renung Duan Lingtian dalam perjalanan pulang. Secara alami, dia tidak terkejut pulau kabut tersembunyi kaya akan sumber daya. Dia sudah lama menduga ada cadangan batu asal kelas tertinggi yang tersembunyi di bawah pulau kabut tersembunyi. Karena alasan ini, lingkungan budidaya di pulau kabut tersembunyi jauh lebih unggul daripada tempat manapun di benua awan. Cadangan batu asal kelas tertinggi itu harus disembunyikan di bawah sisi timur pulau kabut tersembunyi di mana pulau timur berada. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk sampai pada kesimpulan itu. Segera setelah itu, Duan Lingtian kembali ke rumah kayu.
Rumah kayu itu dibangun di hutan terpencil dan berada di sebelah laut tanpa batas, sangat sedikit orang yang akan melakukan perjalanan ke sini. Setelah Duan Lingtian kembali ke rumah kayu dan melihat kedua wanita itu masih tidur, dia tidak mengganggu mereka. Biarkan aku memurnikan Profound Monarch Pill terlebih dahulu, pikirnya dalam hati saat jantungnya tersentak. The Profound Monarch Pill adalah pil yang dimurnikan dari buah merah 10.000 tahun. Itu bisa membantu seorang martial monarch meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat. Duan Lingtian telah memperoleh buah merah 10.000 tahun jauh sebelum dia memasuki hutan batu yang hilang demi Feng Tianwu dan kehilangan ingatannya. Sayangnya, sebelum dia bisa menggabungkannya dengan bahan obat lain untuk memperbaikinya menjadi Profound Monarch Pill, dia telah mengalami malapetaka dan bahkan kehilangan ingatannya. Dia baru pulih ingatannya beberapa hari yang lalu. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, dia memanfaatkan waktu kosong yang dia miliki untuk memperbaiki pil raja yang mendalam. Saya hanya membutuhkan satu pil raja mendalam paling banyak untuk membantu saya menerobos ke tahap Kaisar Bela Diri. Yang lain akan cukup untuk membantu KR dan Little Fire untuk menerobos ke tahap Kaisar Bela Diri. Hati Duan Lingtian melompat ketika dia sedang menyempurnakan Profound Monarch Pills. Dia juga memutuskan distribusi pil raja yang mendalam. Dia hanya memiliki satu buah merah 10.000 tahun di tangannya. Karena alasan ini, dia hanya bisa membuat kuali pil raja yang mendalam. Meskipun kuali pil raja mendalam memiliki tingkat keberhasilan pembentukan pil 100%, itu hanya bisa membuat paling banyak 10 pil. Tamparan. Setelah beberapa waktu dan serangkaian tindakan yang rumit, Duan Lingtian meletakkan tangannya di atas kuali. Itu menyebabkan kuali bergetar hebat saat mengeluarkan suara samar. Astaga, astaga, astaga. Detik berikutnya, 10 pil terbang keluar dari kuali sebelum ditangkap oleh Duan Lingtian. Itu adalah pil raja yang mendalam. Setelah Profound Monarch Pills berhasil dibuat, Duan Lingtian menyadari kedua gadis itu masih tidur sehingga dia tidak mengganggu mereka. Sebagai gantinya, dia menelan salah satu pil raja yang mendalam dan bersiap untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, dia menempatkan 9 pil raja mendalam lainnya di sisinya dan meninggalkan slip giok transmisi suara di sebelahnya. Dia telah merekam pesan di dalam menggunakan transmisi suaranya sendiri. Setelah itu, dia mulai berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga surgawi. Dengan bantuan khasiat obat Profound Monarch Pill, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan khasiat obat dari pil kelahiran kembali yang tersimpan jauh di dalam dantiannya diaktifkan kembali dan bergabung dengan origin energinya untuk membantunya meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat. Saat ini, basis kultivasinya sudah berada di tahap martial monarch tingkat ke-9. Terlepas dari rekonstruksi setelah faktor kehancuran, alasan kekuatannya meningkat begitu cepat adalah karena kemanjuran obat tirani pil kelahiran kembali. Sekarang basis kultivasinya telah mencapai tingkat seperti itu, tidak banyak khasiat obat dari pil kelahiran kembali yang tersisa di tubuhnya. Pada saat saya menerobos ke tahap Kaisar Bela Diri, khasiat obat pil kelahiran kembali kemungkinan besar akan hilang. Duan Lingtian sudah mempersiapkan mentalnya untuk ini. Dia kehilangan jejak waktu di tengah kultivasinya. Tidak ada yang tahu berapa lama telah berlalu ketika suara samar bergema dari tubuh Duan Lingtian, dan dia membuka matanya. Matanya bersinar seperti bintang di langit malam. Jika seseorang yang akrab dengan Duan Lingtian ada di sini pada saat ini, dia akan langsung melihat perbedaan pada Duan Lingtian saat ini. Lebih tepatnya, temperamennya telah mengalami transformasi. Panggung Kaisar Bela Diri. Saya akhirnya menerobos ke tahap Kaisar Bela Diri. Setelah waktu yang lama, Duan Lingtian akhirnya sadar kembali. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Panggung Kaisar Bela Diri. Saat ini, Duan Lingtian telah resmi memasuki dunia Kaisar Bela Diri. Dia bukan lagi seorang martial monarch yang kekuatannya setara dengan martial emperor. Menikmati energi asal agung yang telah mengalami perubahan di tubuhnya, emosi Duan Lingtian kacau balau. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah 30 menit, Duan Lingtian akhirnya berhasil menenangkan emosinya yang bergejolak. Ketika dia sadar kembali dan melihat kedua wanita itu, dia melihat kedua wanita itu bangun dan duduk di tempat tidur bersila, berkultivasi dengan mata tertutup. Mereka telah sepenuhnya memasuki kondisi kultivasi. Duan Lingtian melihat bahwa hanya 7 dari 9 pil raja mendalam yang dia tinggalkan untuk kedua wanita itu yang tersisa. Sepertinya mereka telah mendengar pesan yang saya tinggalkan di slip giok transmisi suara, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri.
Ketika dia meninggalkan Profound Monarch Pills, dia juga meninggalkan Voice Transmission Jade Sleep untuk mengingatkan kedua gadis itu untuk mengkonsumsi Profound Monarch Pills dan berkultivasi. Saat ini, saya telah membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri dan dapat memperkuat api senjata kelas kerajaan, dengan kata lain, saya dapat memperbaiki set panahan kelas kerajaan sekarang. Pada saat yang sama, aku akhirnya bisa mulai mengolah taktik bela diri kelas suci, panah aerolite kolosal. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, emosinya yang baru saja tenang mulai bergejolak lagi.